Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan program PKS kami, yaitu membuat tiket pada sebuah Disneyland. Dengan saya sendiri, Kevin Smorangkir, dari TPB 50 dengan NIM 121140150, Prodi Teknik Informatika TPB 50, kelompok 1. Perkenalkan, di sini saya Zara Areva Ananta dengan NIM 121140138 dari TPB 50 dari kelompok 1 dengan Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, saya Joanne Pulama Putri Sembiring dengan NIM 121140128. Saya dari kelas TPB 50 dari Prodi Teknik Informatika dari kelompok 1. Oke, begitu saja untuk perkenalan kami. Langsung saja untuk presentasi program kami, itu dimulai dari saya, Kevin Smorangkir. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait programnya, yaitu membuat sebuah tiket pada sebuah Disneyland. Yang pertama, pada baris 1 dan 2 itu diwajibkan menggunakan header. Jadi header ini adalah include Yostream. Jadi dalam CPP itu terdapat namanya library atau perpustakaan CPP, di mana di antara salah satunya itu ada Yostream. Terus juga ini kewajiban, jadi nomor 1 dan 2 itu adalah kewajiban dalam suatu CPP. Terus untuk integer main nanti akan mengintegerkan sebuah data, di mana nanti ada data-data yang akan kita inputkan dan kita outputkan. Di mana integernya itu ada tiket, variabel tiket, terus umur dengan slot array itu 999, terus ada jumlah atau sum, dan juga char atau karakter itu dengan variabel jenis. Terus juga untuk string, mata uang, terus juga ada variabel ngulang dan juga variabel nama dengan slot 999. Untuk baris yang ke-10 ini adalah cout. Jadi ketika kita mau menginputkan suatu teks atau kalimat, yaitu seperti garis-garis ini, terus juga etiquetting Disneyland Lampung, dan juga titik-titik ini, itu nanti akan keluar langsung. Jadi otomatis ketika kita menginputkan suatu teks atau kalimat dari baris 10 sampai baris yang ke-23 akan langsung keluar seperti apa yang kita inputkan, yaitu pada teks ticketing Disneyland Lampung, terus juga Disneyland Lampung, Jalan Sultan Haji Gang Cemara, dan juga ada endline. Apa itu endline? Jadi endline itu adalah untuk mengakhiri baris pertama dan memindahkan barisnya itu ke baris yang baru. Jadi seperti halnya spasi. Terus ketika kita sudah cout endline, maka nanti otomatis baris pertama dan baris kedua ataupun baris ketiga itu akan dispasi dengan endline ini. Terus untuk cout sendiri itu nanti ada garis ini, jadi seperti halnya di baris 10, 11, 12 sampai baris 16. Itu pun juga sampai di baris ke-23. Untuk baris yang ke-25 itu ada do, di mana itu kalau di dalam sebuah CPP itu termasuk bagian perulangan. Jadi ketika kita mau menginputkan akan mengulang kembali data yang kita nanti akan inputkan berdasarkan data yang sudah disediakan, di mana nanti akan mengeluarkan teks atau inputan, yaitu jenis tiket yang ingin Anda pesan. Jadi nanti jenis tiket ini kita keluarkan dan kita akan inputkan hasilnya ini pada baris ke-27, di mana bisa kita lihat pada di baris ke-21 sampai 22. Terus untuk 28 itu ada cout, berapa buah tiket yang ingin kamu pesan. Jadi ketika kita menginputkan baris teks atau baris atau kalimat, yaitu berapa buah tiket, ini nanti akan langsung keluar dan kita menginputkannya pada baris yang ke-29. Jadi ini adalah tugasnya untuk menginputkan baik bilangan, baik teks ataupun baik simbol gitu. Jadi terserah kita mau misalkan akan memasukkan 1 atau 2, itu hak kita kembali. Terus untuk baris yang ke-30 itu juga sama halnya dengan baris yang ke-26 dan 28. Nanti akan mengeluarkan teks dibayar menggunakan rupiah atau dolar. Jadi itu termasuk mana gitu, kita harus milihnya. Dan kita menginputkan pilihan itu
pada baris ke-31. Jadi tugas tim kembali itu menginputkan hasil pada baris yang ke-30. Dan untuk SIOT sendiri untuk kita spasi. Nah, ini di baris pada ke-34 itu ada if. Jadi if itu dibilang jika. Jadi jika mata uangnya itu adalah dolar, maka nanti kita lihat pada baris 2122. Jadi kan ada dua jenis tiket ya. Jenis tiket A, jenis tiket B atau VIP. Nah, itu nanti di baris ke-35 ini akan otomatis ketika kita milih A, maka nanti I sama dengan 0, di mana I-nya itu kurang dari tiket, dan ini I plus ini adalah sebagai break-nya lah ya. Terus nanti akan mengeluarkan ketika kita memilih A, maka nanti akan mengeluarkan inputan teks, yaitu nama untuk dicetak di tiket. Jadi nanti nama dicetak di tiket ini itu nanti akan hasilnya itu diinputkan di baris 38. Nah, tergantung mana yang kita pilih dari ini. Dan untuk SIM juga nama, dan juga untuk SIOT kalau kita mau spasi baris pertama dan baris yang kedua. Dan untuk yang kedua sama halnya dengan baris yang ke-36. Jadi ketika kita menginputkan kembali tiket keberapa yang kita inputkan, misalkan kita tiket ke-1, jadi otomatis nanti di sini 1 ditambah 1. Tapi di sini mulainya dari semuanya dari 0. Terus juga tiket tercetak atas nama ini, maksudnya nama yang tadi diinputkan pada baris ke-38. Dan juga jenis tiket Anda, tiket A Anda dapat mengakses zona Disneyland dan juga nanti Endland. Terus untuk baris ke-42 itu sum. Jadi sum itu adalah jumlah kalau di dalam bahasa Indonesianya, jadi jumlah ditambah 1. Jadi tiketnya itu tergantung berapa banyaknya harganya gitu ya. Terus untuk baris yang ke-44 itu nanti akan mengeluarkan harga yang dibayar tergantung jenis tiketnya yang dibayar, jenis tiketnya yang dipilih. Jadi misalkan kita milihnya di jenis tiket yang 1, jadi nanti tergantung bayarnya itu 104, jadi dikali 104 ya kalau karena ini ya, karena harga tiket A-nya ini 104 maka dikali 104. Terus juga sum ini tergantung banyak tiketnya. Ketika kita membelinya sebanyak 2, maka nanti akan dikalikan 104 untuk dolar Amerika Serikat. Terus ada pengecualian juga ketika kita memilih B, itu nanti akan keluar juga sama halnya kayak baris yang ke-34, 35. Jadi sama. Jadi ketika kita memilih jenis tiketnya itu B, tiket B atau yang artinya VIP, itu nanti sama halnya kayak baris ke-36. Maka nanti akan menginputkan namanya itu, misalkan saya sendiri Kevin Simorangkir. Nanti akan saya inputkan di sini di baris 48. Di mana nanti akan dispasi baris yang pertama dan kedua lagi. Dan di baris ke-50 sama halnya dengan baris ke-46, di mana kita juga akan menginputkan, akan mengeluarkan tiket sebanyak berapa yang kita inputkan. Dan tiket itu tercetak atas nama saya tadi karena saya menginputkan di baris 48 ini nama saya. Di mana jenis tiket B, jadi tiket yang saya pilih tadi kan ada tiket B. Jadi Anda dapat mengakses zona Disneyland. Dan jadi untuk sum sendiri itu jumlah tiketnya berapa, baru ditambah dengan banyaknya 1. Misalkan 1 berarti ada 2 tiket gitu. Untuk SIOT-nya sendiri itu harga yang dibayar sama halnya kayak tadi di baris 44, di mana nanti hasil jumlah ini akan dikali dengan harga daripada tiket B tersebut. Begitu untuk program pertama. Selanjutnya untuk Zara, dipersilakan. Oke, terima kasih Kevin. Selanjutnya saya akan menjelaskan program selanjutnya, yaitu dari baris 58 sampai baris terakhir. Nah, di baris 58 ini kurang lebih programnya sama aja kayak program di atas tadi, tapi ini untuk versi rupiah. Nah, jadi ketika si pembeli ingin bayar pakai mata uang rupiah, maka di sini ada pilihan jenis tiketnya, yaitu jenis A dan juga jenis B. Nah, ketika dia memilih jenis A, maka di sini
for ini itu gunanya untuk menginput data si pembeli, karena di tiketnya tersebut nanti akan dicetak nama. Nah, di sini namanya akan disimpan di variabel array yang nama ini, dan ini itu deklarasinya itu adalah string. Lalu setelah kita menginputkan nama sesuai dengan jumlah tiket yang dibeli oleh si pembeli, maka di sini untuk for yang ini itu gunanya untuk mengeluarkan apa yang kita inputkan tadi di sini ke window run. Jadi di sini itu dikeluarin yaitu tiket ke berapa. Nah, tiket tersebut akan tercetak atas nama. Nah, namanya ini karena tadi nama yang sudah kita inputkan itu sudah tersimpan di variabel nama ini, maka di sini nanti akan tercetak nama yang sudah kita inputkan. Lalu ini adalah jenis tiket A, Anda dapat mengakses zona Disneyland. Nah, terus untuk sum-nya ini sendiri, sama seperti yang kata Kevin tadi, sum ini kan awalnya adalah nilai 0. Jadi ketika si sum-nya itu, ketika program ini berjalan, maka sum-nya akan terus bertambah 1. Nah, sebenarnya sum ini sama aja dengan jumlah si tiket ini. Jadi di sini harga yang harus dibayar adalah jumlah tiket tersebut dikali 104. 104 itu harga tiket yang asli dalam bentuk dolar. Tapi karena di sini dia memilih untuk membayar dengan rupiah, maka di sini akan kita kalikan dengan 14.000 karena $1 tersebut berisi 14.000. Nah, begitu juga dengan ketika dia memilih tiket VIP atau yang B, maka di sini akan dijalankan for-nya, yaitu kita mengisi data si pembeli, lalu setelah itu akan dikeluarkan lagi di window run, lalu di sini akan dicetak nama si pembeli, yaitu tiket tercetak atas nama siapa, lalu jenis tiket B, Anda dapat mengakses zona Disneyland. Nah, sum di sini juga fungsinya itu sama seperti sum yang ada di sini, yaitu adalah dia sebagai jumlah tiketnya. Nah, di sini kita sama aja kayak yang di baris 68 ini. Yang membedakan adalah harganya dalam bentuk dolar, yaitu 164. Nah, jadi di sini jumlah tiket lalu dikali 164, lalu dikali lagi 14.000 karena dia memilih rupiah. Nah, setelah selesai di sini si pembuat program itu memberi kesempatan kepada user untuk ketika si pembeli tiba-tiba berubah pikiran ingin membeli tiketnya lagi, apakah si pengguna tersebut bisa mengulang data tersebut, bisa mengulang program di atas ini. Maka di sini bisa ketika kalian memencet yes. Di sini sudah ada kejelasannya, jadi si user tidak kebingungan. Nah, yes ini disimpan ke dalam variabel mengulang. Jadi mengulang ini itu variabelnya seperti yang kita tahu adalah di sini itu string. Jadi mengulang di sini string. Jadi dia berupa kata. Lalu ketika syarat dari while ini terpenuhi, yaitu yes, maka program di sini itu akan mengulang. Tetapi ketika kalian menginputkan kata selain yes atau kata-kata tidak atau kata-kata selain yes, maka program tersebut akan dipaksa berhenti. Begitu saja dari saya tentang penjelasan program tiket Disneyland ini. Berikut dari saya, maka akan saya teruskan kepada Joanne untuk menjelaskan tentang window run. Terima kasih Zahra, saya akan melanjutkan untuk window run-nya. Nah, di sini akan muncul pilihan kita ingin membeli tiket yang tiket A atau tiket B. Misalkan kita ingin memilih jenis tiket yang A. Terus muncul berapa buah tiket yang ingin kamu pesan. Misalkan kita ingin membeli tiket sebanyak 1. Kemudian akan muncul pilihan kita ingin membayar menggunakan rupiah atau dolar. Misalkan kita membayar dengan dolar. Nah, kemudian nama untuk dicetak di tiket. Misalkan namanya Kevin. Nah, di sini tiketnya sudah tercetak. Sudah tertulis kata tiket tercetak atas nama Kevin dengan jenis tiket A. Anda dapat mengakses zona Disneyland.
Kemudian di bawahnya akan tercantum harga yang harus dibayar sebesar $104 Amerika Serikat. $104 itu karena kita membeli tiketnya hanya satu, maka harganya yang keluar sebesar harga tiket yang ada pada menu di atas. Kemudian akan muncul pertanyaan apakah kita ingin memesan tiket lagi. Di sini menunya ini berlaku hanya untuk pembeli yang sama. Misalnya si pembeli yang di atas tadi ingin menambah tiketnya, maka kita akan mengetik kata yes. Tetapi jika pembelinya sudah beda orang, maka kita tidak bisa melanjutkan program ini, maka kita harus mengetik tidak. Karena kalau pembelinya sudah berbeda, tetapi kita mengetik yes, maka program itu akan membaca program yang sebelumnya. Tapi jika pembelinya sudah berbeda, kita harus mengulangi program itu dari awal lagi. Seandainya si pembeli yang sama ini ingin menambah tiketnya, misalkan kita pilih yes. Nah, kemudian programnya akan kembali seperti yang di awal. Kita memilih tiket yang ingin kita pesan. Misalnya kita memilih tiketnya yang VIP atau tiket B. Jumlah tiket yang ingin dibeli kita misalkan 1. Kita misalkan kita ingin membayar dengan dolar juga. Nama untuk dicetak di tiket kita misalkan namanya Zahra. Nah, di sini tiketnya sudah tercetak dengan nama Zahra jenis tiket B. Anda dapat mengakses zona Disneyland. Harga yang harus dibayar $320 Amerika Serikat. Harga ini didapat dari harga tiket pertama ditambah dengan harga tiket tambahannya. Maka hasilnya didapat $328 Amerika Serikat. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan apakah kita ingin memesan tiket lagi. Seandainya si pembeli tersebut tidak ingin memesan tiket lagi, maka kita klik kata selain yes. Kita misalkan no. Nah, maka program tersebut akan berhenti. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kevin. Baik, demikianlah pembahasan program mengenai pembuatan tiket pada sebuah Disneyland. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.